Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pada pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah minal Ahadisin Nabawiyah ya. Adab-adab berdasarkan ketentuan syariat yang diambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini kita akan membahas tentang adab dalam memperhatikan waktu ya. Adabu al-ihtimam bil waqt. Dalam bab ini ya, Syekh Abdurrahman bin Fahad Ad-Dawsari hafizahullahu taala mengutip satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, nikmatani magbunun fihima kasirun minan nas. Ada dua nikmat kata Nabi, tetapi kebanyakan manusia tertipu dalam kedua nikmat ini. Rugi mereka dalam kedua nikmat yang Allah berikan ini. Yang pertama as-sihhatu, yaitu waktu sehat, dan yang kedua wal faragu, waktu luang. Hadis rawahu Al-Bukhari. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Dalam hadis yang sahih ini Nabi menjelaskan bahwa kebanyakan orang, tentu ya termasuk kita di antaranya, tertipu oleh waktu sehat dan waktu luang kita. Kita tidak banyak mengambil manfaat saat kita sehat dan saat kita punya waktu luang. Karena apa? Kebanyakan dari manusia yudayyi'una awqatahum ayyama sihatihim wa yudayyi'una waqta faragihim. Karena kebanyakan manusia menghilangkan waktu mereka saat mereka sedang sehat dan menghilangkan sia-sia waktu mereka saat mereka sedang dalam waktu luang. Jadi tidak mengambil faidah baik dalam urusan agamanya maupun dalam urusan dunianya. Nah ini sekalian, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan, inni la maktu rajul an arahu farigo laisa fi syai'in min amalid dunya wala min amalil akhirah. Jadi aku melihat ada seseorang yang dia punya waktu luang, tapi dia tidak mengamalkan apa-apa dalam urusan dunia, dan dia juga tidak mengamalkan apa-apa dalam urusan amal akhirat. Itu sayang gitu ya. Ada orang dia sebenarnya punya waktu kosong, tapi waktunya habis ya. Begitu saja. Urusan dunia tidak ada yang diselesaikan, pun begitu dengan urusan akhirat. Tidak ada yang bertambah. Padahal waktunya kosong. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, memperhatikan waktu dalam syariat Islam, dalam ajaran Nabi kita ini sangat penting sekali ya. Karena apa? Waktu itulah di mana kita bisa beramal di dalamnya. Baik amalan yang soleh ataupun amal buruk. Itu semua tentu ada pada waktu-waktu yang kita lewati. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain.
Bahkan ada sebagian ulama mengatakan al-waqtu kas-saif. Al-waqtu kas-saifi. Waktu itu bagaikan pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Kalau dia tidak kamu illam taqta'hu secara harfiah artinya jika kamu tidak potong waktu itu atau jika kamu tidak manfaatkan waktu itu maka qata'aka. Dia akan memotongmu. Akan membahayakanmu. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi waktu itu sangat penting gitu. Kalau kita biarkan waktu kita kosong, tidak ada faedah apapun, tidak ada manfaat apapun yang kita lakukan, tadi baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, maka waktu akan merusak kita. Qata'aka, dia akan membunuhmu, dia akan memotong dirimu sendiri. Nah, beda memang prinsipnya kalau dalam kaidah orang-orang yang materialistik ya, orang-orang barat, mereka mengatakan the time is money gitu ya. The time is money katanya. Waktu adalah nah, itu orang-orang yang materialistik. Orientasinya ke uang, ke dunia. Nah, dalam Islam bukan hanya yaitu uang tentu saja dibutuhkan ya, tapi juga orientasinya akhirat. Karena tidak seluruh waktu yang kita punya ya selalu kita gunakan untuk mencari dunia. Ada saat di mana kita harus menggunakan waktu kita untuk urusan akhirat, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Bahkan kalau kita lihat hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bisa melangkah kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. Tentu pertanyaan yang dimaksud adalah ya, pertanyaan untuk dimintai pertanggungjawaban. Yang pertama, an umrihi fima afnah, kata Rasul SAW. Setiap hamba akan ditanya. Perkara pertama tentang umurnya. Dia habiskan untuk apa itu umurnya? Umur kita dari mulai kita balik sampai usia berapa? Katakanlah pada usia kita masing-masing saat ini. Nah, itu kita habiskan untuk apa usia kita? Lalu yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala. Dia akan ditanya tentang ilmunya. Apa yang sudah dia kerjakan dengan ilmunya itu? Nah, ini nanti setiap ilmu yang sampai kepada kita, Bapak Ibu ya, itu nanti kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah ilmu yang kita punya kita amalkan atau tidak? Atau kita abaikan ilmu tersebut. Nah, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Seorang hamba atau setiap hamba akan ditanya yang ketiga ya oleh Allah taala tentang hartanya. Bagaimana cara dia mendapatkan harta tersebut dan bagaimana cara dia menghabiskan harta tersebut. Kamu kok punya uang banyak sekian, bagaimana caramu mendapatkan uang tersebut? Lalu dipakai untuk apa? Itu nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, dan yang keempat, wa an jismihi fima ablah. Dia akan ditanya tentang badannya. Bagaimana dia menggunakan badannya itu sampai ya, dia tua gitu ya. Hadis rawahu At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, ini hadis masyhur. Insya Allah kebanyakan kita sudah pernah mendengar hadis ini. Nah, tapi yang penting yang ada kaitan dengan bab yang kita sedang bahas adalah yang pertama tadi. Tentang usia kita, umur kita. Kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala, kita habiskan untuk apa? Nah, ini tentu kaitannya dengan masalah waktu. Karena usia kita itu adalah rangkaian dari waktu ke waktu ya, yang kita lewati Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, maka kalau kita tahu tentang pentingnya waktu, bahkan
hakikat hidup kita ini sebenarnya Bapak Ibu, hakikat hidup kita ini adalah ya, hakikat hidup kita di atas muka bumi ini supaya kita sampai kepada tujuan di mana kita diciptakan oleh Allah Ta'ala. Nah, itu ada pada waktu ya yang kita lewati. Allah jelas menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku atau mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa sampai pada tujuan besar tersebut tadi, beribadah, maka harusnya setiap muslim itu setiap gerak-geriknya ibadah. Setiap aktivitasnya ibadah. Apapun yang dilakukan. Kerjanya ibadah, cari uangnya ibadah. Ya, kumpul musyawarah sama warga ibadah. Ketemu teman ibadah. Ya, harusnya begitu setiap muslim. Karena itulah tujuan Allah menciptakan kita. Bisa nggak Bapak Ibu? Kita menjadikan setiap aktivitas kita bernilai ibadah. Mungkin atau tidak? Mungkin. Kerjanya ibadah? Bisa. Kok bisa kerja ibadah? Ya bisa. Kita jualan misalnya. Ibu-ibu jualan ya. Bapak-bapak jualan atau kerja. Diniatkan bahwa kerja ini adalah untuk menghidupi keluarga misalnya. Untuk supaya bisa makan. Kalau bisa makan, berarti badan jadi kuat. Nah, ketika badan kuat dan sehat, supaya semangat beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Ya, itu tergantung nanti pada niat kita masing-masing. Bahkan karena niat sesuatu yang bernilai mubah, itu bisa jadi ibadah. Makan, minum, itu hukum asalnya apa? Mubah, boleh. Ya, makan minum hukum asalnya mubah, tapi bisa bernilai ibadah. Gitu. Ya, contoh gampangnya tadi. Nanti ya sarapan pagi. Biar apa? Ya Allah, saya sarapan pagi biar sehat, biar kuat nanti pas waktu jam 9, 10 bisa sholat duha misalnya. Setelah itu bisa zikir. Diniatkan seperti itu. Nah, maka sesuatu yang tadinya hukumnya mubah bisa menjadi ibadah. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Maka ya, niat terus diperbaharui, diperbaiki dan niatkan selalu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dalam setiap aktivitas kita Bapak Ibu. Karena itulah tujuan Allah menciptakan kita, liya'budun ya. Lalu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain, ada seorang tokoh namanya Syuraih bin Abdullah Al-Qadi. Syuraih bin Abdullah Al-Qadi ini, beliau punya tetangga, ya, di mana tetangganya ini senang menghabiskan waktu untuk jalan-jalan, bersantai-santai gitu ya, saat mereka punya waktu luang. Maka Syuraih bin Abdullah Al-Qadi fastaghroba dzalika alaihim, merasa heran dengan kebiasaan tetangganya itu. Faqala lahu, maka bertanyalah beliau ya kepada tetangganya itu, ma lakum tajulun, kenapa kalian hanya mutar-mutar saja, keliling-keliling saja gitu. Faqalu, lalu mereka berkata, farragnal yaum, karena hari ini kami kosong gitu, libur, bahasa kita barangkali libur, maka kami hanya santai-santai jalan-jalan gitu ya. Maka akhirnya Syuraih bin Abdullah Al-Qadi berkata kepada mereka, ya, apa katanya? Faqala lahum Syuraih rahimahullah, wa bihadza umiru al-farigu, apakah dengan ini orang yang punya waktu luang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya apakah Allah menyuruh kita untuk santai-santai ketika kita punya waktu luang? Jawabannya ya atau tidak? Tidak. Lalu beliau mengutip ayat Allah Ta'ala dari Al-Quran, surah Al-Insyirah atau surah Alam-Nasrah ayat 7 sampai ayat 8. Gimana bunyi ayatnya? Fa'idha faragta pansob. Itu yang Allah suruh. Jadi kalau kamu
selesai dari satu perbuatan, dari satu pekerjaan, maka pansob bersungguh-sungguh untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Nah, dan bersungguh-sungguhlah untuk mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu. Nah, itu perintah Allah Ta'ala. Jadi kalau kita kosong, lakukan hal lain, semangat, dan tujuannya adalah untuk Allah. Wa ila rabbika farghab. Jadi bukan dengan santai-santai menghabiskan waktu hilang begitu saja. Tidak ada faidah yang didapatkan. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, nasihat Suraih bin Abdullah Al-Qadi kepada tetangganya yang ketika mereka punya waktu luang, mereka habiskan waktu tersebut tanpa ada faidah. Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan surah Al-Insyirah ayat 7 sampai 8 tadi, beliau mengatakan, "Fa idza faragta min umurid dunya wa asghaliha wa qata'ta ilaqatiha fansab fil ibadah wa kum ilaiha nasitan." Ya. Apabila kamu selesai dari urusan dunia dan kesibukan dunia, maka ya putuskan hubunganmu dengan dunia kalau sudah selesai, lalu bersungguh-sungguhlah dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Bangkitlah kamu untuk beribadah nasyiton dengan semangat. Wa akhlis li rabbika an-niyata war-raghbah. Lalu ikhlaskan niat ya ibadahmu hanya untuk Allah Ta'ala. Itu kata Ibnu Katsir sekalian. Maka dengan demikian ya, kalau kita punya waktu luang, ingatlah selalu surah Al-Insyirah tadi, ayat 7 dan ayat 8. Tapi kebanyakan kita, ya kadang-kadang kami sendiri gitu ya, ketika ada waktu luang malah menghabiskan waktu duduk-duduk santai sambil buka-buka WA gitu ya. Ya apa betul Bapak Ibu? Iya, kebanyakan kita gitu. Waktunya habis pakai baca WhatsApp, pakai buka-buka handphone. Nah ini sungguh sangat disayangkan sebenarnya. Ya termasuk kami juga kadang-kadang seperti itu. Nah maka ini ya usini wa iyyakum bitaqwallah. Kami berwasiat pada diri kami sendiri dan kepada antum semua. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Jangan sampai kita habiskan waktu luang kita hanya dipakai untuk buka-buka WA yang tidak produktif ya sekalian. Tapi kalau buka WhatsApp, buka medsos, mungkin dengerin kajian, baca artikel, nah itu nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang kita hanya baca sesuatu yang habis itu nggak ada manfaatnya. Nonton sesuatu yang habis itu tidak ada manfaatnya. Nah, kebanyakan kita begitu Bapak Ibu dan sekalian. Nah, mudah-mudahan dengan kita membahas hadis ini, ya kita mau mengoreksi, mengevaluasi ya, banyak waktu luang yang justru kita habiskan untuk perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Beda sekali keadaan orang yang apabila dia punya waktu luang, dia manfaatkan betul. Ketika dia sehat, dia manfaatkan betul. Ya tujuannya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Seandainya kita sakit Bapak Ibu, kalau kita selama sehat, selama punya waktu luang, selalu kita manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, ya, maka saat nanti kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala sakit misalnya, atau kita safar misalnya, sehingga kita tidak sempat untuk sholat berjamaah, gitu ya. Tidak sempat duduk di majelis ilmu, gara-gara kita sakit, atau gara-gara kita melakukan safar misalnya. Tapi waktu kita sehat, waktu kita punya waktu luang, selalu kita manfaatkan. Apa yang akan terjadi? Mari kita simak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza maridal abdu aw safara." Apabila seorang hamba sakit atau dia melakukan safar perjalanan, kutibalahu, maka akan dicatat baginya misla ma kana ya'malu muqiman sahihan, seperti ya dia beramal saat dia tidak sedang safar dan saat dia sedang dalam keadaan sehat. Hadis akhrajahu Al-Bukhari. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, maksudnya apa? Sebagian ulama menerangkan ya, manusia itu
kalau dia terbiasa beramal dengan amalan soleh di waktu sehatnya, di waktu luangnya, maka saat dia ditakdirkan oleh Allah Ta'ala sakit misalnya, dia nggak sempat sholat jamaah, dia tidak bisa hadir ke majelis ilmu, tapi karena kebiasaan waktu dia sehat, waktu dia punya waktu luang selalu dia gunakan untuk beribadah, maka dia tetap akan dicatat oleh Allah Ta'ala ya, seperti waktu dia sehat. Gitu. Orang sakit nggak sholat jamaah karena sakit nggak bisa pergi ke masjid. Ya. Tapi selama dia sehat dia selalu berusaha berangkat ke masjid. Maka saat dia sakit sehari, 2 hari, 3 hari, pahalanya tetap sama seperti orang yang berangkat ke. Karena apa? Karena waktu sehatnya dia selalu menjaga amalan itu. Sama. Ya. Jika dia tidak sempat sholat jamaah, dia mungkin tidak sempat hadir ke majelis ilmu karena dia safar. Ya, mungkin seperti Pak Muhammad sedang umroh ini ya, safar. Nggak bisa duduk di majelis ilmu. Bahkan mungkin waktu di jalan gitu ya, di pesawat pulang ke Indonesia ada beberapa waktu sholat yang tidak bisa jamaah. Tapi karena ketika ya, punya waktu luang saat tidak sedang sibuk dalam perjalanan, selalu menjaga sholat jamaah, maka tetap oleh Allah akan dicatat sholatnya seperti sholat berjamaah. Karena waktu ya luang tidak sedang safar, selalu berusaha menjaga sholat jamaah. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka beda nanti. Ya, keadaan orang yang selalu memanfaatkan waktu-waktunya, waktu-waktu luangnya untuk ibadah, maka ketika waktunya tidak luang, ketika waktunya dia tidak bisa gunakan untuk beribadah sebagaimana biasanya, tetap akan dicatat oleh Allah Ta'ala, pahalanya sama seperti dia saat punya waktu luang dan seperti saat dia sedang sehat. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah lalu kemudian ya, Syekh Abdurrahman bin Fahad Ad-Dausari, beliau memberikan beberapa contoh yang terjadi pada ulama terdahulu. Ya. Bagaimana mereka memanfaatkan waktu. Bahkan ada kitab judulnya Qimmatuz Zaman Indal Ulama. Ya. Qimmatuz Zaman, mahalnya waktu indal ulama, bagi para ulama. Maka Bapak Ibu kita bisa lihat. Ulama-ulama dulu itu ya punya karya berjilid-jilid luar biasa. Contoh misalnya Imam An-Nawawi. Usianya tidak panjang. Seusia kami udah meninggal dunia. Usia 45 udah meninggal. Tapi coba lihat karyanya. Berjilid-jilid kitab yang sudah pernah beliau tulis. Ada kitab, ada yang tipis seperti Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ada kitab ya, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ya. Ada kitab Syarah Sahih Muslim, berjilid-jilid. Ada kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Itu juga sekitar 10 jilid. Padahal usianya cuma 45 tahun. Oleh Allah Subhanahu wa taala ya ditakdirkan usianya pendek tetapi manfaat luar biasa. Ada kitab Riyadus Shalihin. Coba bayangkan. Kitab tersebut bahkan ada sebagian mengatakan kitab yang paling banyak dipelajari oleh kaum muslimin setelah Al-Qur'an. Ya, kitab yang paling banyak dipelajari oleh seluruh kaum muslimin di atas muka bumi ini selain Al-Qur'an adalah kitab Riyadus Shalihin. Nah, ini keberkahan Al-Imam An-Nawawi dari sisi usia dan ilmunya. Kok bisa gitu? Sementara Bapak Ibu usia kita sekarang sudah berapa? Nah, ada yang usia 60. Apa karya yang sudah kita punya? Kitab apa yang sudah pernah kita tulis? Ada? Enggak ada kan? Padahal waktu kita sama 24 jam. Ya beliau juga punya kesibukan urusan dunia. Tapi bedanya para ulama, itu satu contoh saja. Banyak ulama-ulama lain yang mereka betul-betul memanfaatkan waktunya, ya tidak dibiarkan lewat sia-sia. Sehingga mereka punya karya-karya yang sangat bermanfaat untuk kaum muslimin. Nah Bapak Ibu dan sekalian, ada seorang ulama namanya Ubaid bin Ya'is rahimahullah.
Kata beliau, aqamtu salasina sana ma akaltu biyadayya bil laili. Aku hidup sudah 30 tahun. Ya. Atau selama 30 tahun ma akaltu biyadayya bil lail. Aku tidak pernah makan malam dengan tanganku sendiri, kata Ubaid bin Ya'is. Kanat ukhti tulqimuni wa ana aktub. Lalu makan malamnya gimana? Saudara perempuanku yang menyuapi aku sementara tanganku terus menulis, katanya. Coba bayangkan. Ya, saking nggak mau waktu terlewat sia-sia, bahkan makan pun disuapin sementara tangannya terus menulis. Nah, itu kata Ubaid bin Ya'is. Nah, kemudian ada Abu Hatim Ar-Razi, ini ulama hadis masyhur. Anaknya pernah cerita ya tentang keadaan bapaknya. Rubbama kana ya'kul fa aqra'u alaihi wa yamsi wa aqra'u alaihi wa yadkhulul khala wa aqra'u alaihi wa yadkhulu al-baita li talabi syai'in wa aqra'u alaihi. Itu kata putranya Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi. Yang artinya apa? Ya, Bapak Ibu, kata putranya, bapakku ini ketika beliau sedang makan, beliau selalu meminta aku untuk membacakan kitab kepadanya. Jadi waktu makan, nak tolong bacakan kitab ini. Kan mungkin baca sambil makan agak susah ya. Makan sambil dengerin. Ketika berjalan, minta supaya anaknya membacakan kitab. Ketika bahkan masuk ke toilet, di kamar mandi, ya, minta supaya anaknya di luar toilet tolong bacakan kitab ini. Coba bayangkan. Di toilet pun ingin dia tetap dapat faidah, dapat manfaat dari waktunya. Kalau kita mungkin sebagian masuk toilet bawa HP. Yang dibaca, yang dilihat, nggak ada manfaatnya. Habis waktu berjam-jam di dalam toilet. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Nah, maka para ulama itu betul-betul memanfaatkan waktu. Maka tadi ada kitab penting judulnya Qimmatuz Zaman Indal Ulama. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi begitulah ya gambaran dari sebagian para ulama ketika mereka betul-betul memanfaatkan waktu mereka supaya jangan sia-sia. Nah, ini ya diceritakan nanti oleh Ibnu Qayyim juga sama ya. Jadi beliau ya pernah mendengar ada cerita dari saudaranya, dari saudara guru beliau. Guru beliau itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah punya saudara namanya Abdurrahman. Nah, lalu dia cerita tentang bapaknya. Kana al-jaddu idza dakhala al-khala yaqulu li iqra fi hadzal kitab warfa sautaka hatta asma'. Jadi waktu dia masuk toilet, tolong kamu bacakan kitab ini, lalu keraskan suaramu supaya aku bisa mendengar ilmu yang engkau bacakan itu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Beberapa cerita bagaimana para ulama dulu betul-betul memanfaatkan waktu mereka supaya tidak sia-sia. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa betul-betul memanfaatkan waktu ya. Supaya kita tertolong untuk bisa menggunakan waktu yang penting itu sehingga bisa memberikan faidah. Nah, dikatakan dalam kitab ini oleh Syekh Abdurrahman bin Fahad Ad-Dausari, minal asbabil mu'ina 'alal ihtimami bil waqt. Jadi antara sebab-sebab yang bisa menolong kita untuk memanfaatkan waktu yang penting itu satu kata beliau, yang pertama ya, istis'aru mas'uliyatil insan an waqtihi yaumal qiyamah. Ya. Yaitu rasakanlah atau bayangkanlah bahwa setiap kita itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang waktunya kelak nanti pada hari kiamat. Berdasarkan hadis tadi. Nah, ini ya, bisa lihat. Ingat, bahwa setiap waktu yang kita lewati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ingat itu. Nah, maka dengan begitu kita akan terbantu bisa memanfaatkan waktu kita. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, ya, ingatlah bahwa setiap kita kelak nanti di akhirat ya, betul-betul sangat membutuhkan amalan. Karena itulah yang bisa menolong kita. Ya. Maka kalau kita baca misalnya surah Al-Jumu'ah itu ya.
Ada ayat yang menjelaskan ya Al-Jumu'ah atau Al-Munafikun ya, Al-Munafikun. Nah, dalam surah Al-Munafikun di ayat terakhir ya, itu ada ayat wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mauta fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Itu ya, benar ya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas salihin. Ya Tuhanku, andaikan engkau ya tunda sebentar saja, itu ya. Dia ingin ditunda kematiannya kepada Allah Ta'ala sebentar saja, maka niscaya aku akan bersedekah dan aku akan ya menjadi orang-orang yang soleh, akan beramal soleh. Nah, ini menunjukkan bahwa begitulah keadaan orang ya, di hadapan Allah Ta'ala saat dia mati. Dia ingin dikembalikan hidup ke dunia supaya dia bisa beramal. Padahal waktu dia hidup di dunia banyak menghabiskan waktu sia-sia. Nah, ayat itu sebenarnya memberikan peringatan kepada kita bahwa begitulah keadaan manusia kelak nanti di hari akhir, Bapak sekalian. Nah, itu yang kedua ya, caranya supaya kita bisa memanfaatkan waktu. Ingat itu. Yang ketiga, bergaulah dengan orang-orang yang senantiasa memanfaatkan waktu mereka untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya. Yang keempat, biasakan diri kita ini menyibukkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, karena al khairu adatun katanya. Kebaikan itu sesungguhnya adalah kebiasaan. Jadi orang yang terbiasa berbuat baik, maka itulah nanti yang akan jadi kebiasaan dia. Itu yang akan menjadi karakter dia, sekalian. Nah, apalagi nanti dalam perkataan para ulama, al-awakhiru mirasus sawabik. Al-awakhir mirasus sawabik. Kehidupan akhir, ya, setiap kita ini itu adalah merupakan warisan dari masa-masa sebelumnya. Artinya, ya, orang itu nanti mati dalam keadaan su'ul khotimah atau husnul khotimah tergantung, ya sangat tergantung bagaimana waktu-waktu sebelum itu yang dia lakukan. Waktu-waktu yang dulu-dulu gitu. Maka kalau dulu-dulu waktu dia sehat, waktu dia muda, dia selalu isi dengan kebaikan, dengan amal soleh, maka akhir kehidupannya, nah dia akan dalam keadaan husnul khotimah. Al-awakhir mirasu as-sawabik. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah kemudian apalagi? Ya, buat rencana, program yang kita semua sebenarnya sudah paham ya. Ada istilah, tulislah apa yang akan kamu lakukan, lakukanlah apa yang sudah kamu tulis. Bapak Ibu, hari ini, hari Ahad ini, jenengan sudah punya program apa? Kita ini Bapak Ibu. Ya, sampai nanti malam. Udah ada bayangan nggak? Saya mau lakukan apa, mau melakukan apa, mau melakukan apa? Ada atau tidak? Ada bayangan? Sudah panjenengan tulis? Coba kalau nggak ditulis, nanti lepas. Itu pasti lepas. Ya contoh kami ya. Nah, ada hal-hal yang terpikirkan gitu. Hari ini ngajar di mana, setelah selesai akan melakukan apa. Banyak sebenarnya pekerjaan. Urusan dunia gitu ya. Satu misalnya, di depan rumah kami punya pohon palem banyak semutnya. Udah beli pupuk anti semut gitu ya. Nantilah mau tak bereskan ya, supaya subur lagi. Apalagi, oh di belakang ada toilet kucing yang kotorannya belum dibuang. Ya, itu kan program itu kan. Ya itu sudah, istri saya sudah teriak-teriak, itu udah harus dibuang. Terus apa lagi? Oh ada salah satu baju saya yang kancingnya mau copot. Ini kan perkara kecil kan? Nah, terus oh mau nulis artikel tentang ini dan seterusnya. Karena tidak ditulis Bapak Ibu, setelah sampai di malam hari, ternyata apa yang tadi dipikirkan waktu saya bangun subuh itu nggak ada satupun yang saya kerjakan. Nggak apa? Benerin kancing aja nggak bisa. Gara-gara apa coba? Tidak dicatat, hanya ada di pikiran. Akhirnya lepas. Nah, maka Bapak Ibu, para ulama ya memberikan tuntunan kepada kita, maka
Ya, tetapkan target apa amalan yang akan saya lakukan hari ini. Itu tadi dalam urusan dunia yang kami contohkan ya. Kan bisa, hari ini saya akan sholat duha jam sekian. Setelah sholat duha saya akan zikir, istighfar 100 kali. Setelah itu saya akan baca tilawah Quran minimal 2 halaman. Setelah selesai akan melakukan ini dan itu. Nah, kita tulis Bapak Ibu. Kalau sekarang kan lebih enak tuh. Di handphone kan ada ya, aplikasi yang kita bisa catat. Apa amalan yang akan saya lakukan. Saya harus sholat 5 waktu selalu berjamaah dan datang lebih awal. Tulis itu. Lalu, setelah malam kita evaluasi. Terlaksana semua atau tidak? Coba kalau kita nggak tulis. Ya, udah waktu mau zuhur jam 11. Niat sih pengen sholat jamaah. Tapi karena kita hanya ada dalam pikiran, akhirnya nanti belok ya. Oh, mau ke sana, mau ke sini, mau ke sini. Akhirnya sholat jamaah pun tidak. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak tetapkan target itu. Ya, jawab betul Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kalau kita nggak susun apa target pekerjaan baik dalam urusan dunia maupun akhirat yang harus saya selesaikan pada hari ini. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari ya, ini juga nasihat tentu saja untuk diri kami sendiri, supaya kita betul-betul bisa memanfaatkan waktu buat target. Ya. Lalu catat, setelah dicatat, lalu amalkan. Nah ini ya di antara beberapa hal yang perlu kita ketahui. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, nah harus jelas targetnya apa tadi. Nah, karena orang tidak jelas, tidak punya waktu, akhirnya banyak waktu yang terbuang sia-sia. Maka di antara sebab waktu kebanyakan manusia itu hilang sia-sia, di antara sebabnya dia nggak tahu targetnya hari ini dia mau melakukan apa. Walaupun ada rutinitas. Nah tadi cuman rutin, akhirnya ketika ada waktu kosong, waktu luang, hilang sia-sia. Nah oleh karenanya kita harus selalu punya target yang jelas setiap hari saya mau melakukan apa, agar apa? Saat Allah tanya tentang umur kita, kita habiskan untuk apa? Seperti yang tadi disampaikan oleh Nabi, kita bisa menjawab. Ya Rob, saya habiskan waktu saya untuk belajar, untuk beribadah, untuk melakukan segala sesuatu karenamu ya Rob, dan seterusnya. Nah ini dia Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya, penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Fahd Ad-Dausari hafizahullah taala terkait dengan hadis Nabi tadi. Ya, bagaimana kita sebagai seorang muslim, ya adab kita dalam memanfaatkan waktu yang Allah sediakan ya untuk semua kita sama ya 24 jam, tapi ada yang betul-betul penuh manfaat, ada yang justru dia hilangkan waktunya sia-sia. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ini waktunya sudah 7 Bu ya. Iya, jam 7 pas. Berarti udah ya, cukup ya. Ya, mohon maaf ini enggak ada waktu tambahan ya untuk dialog atau tanya jawab dari apa yang tadi sudah kita bahas. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, sebelum waktu kami kembalikan ke Bu Andriani selaku pembawa acara, kami akhiri ya wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.